semangat-semangat ya. Jadi eh, beruntung kalau dapat kelasnya Bu Jule ya. Oke, mungkin itu bumbu-bumbunya ya. Terakhir sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses ya terselenggaranya pelatihan desain dan video editing yang digagas oleh Kopma. Semoga ini memberikan kebermanfaat bagi kita semuanya, bagi teman-teman yang dari luar ya, maksudnya non Surya Global juga selamat mengikuti. Mohon masukan dan apa nih advice-nya bagi kami ya, sebagai masukan agar agenda-agenda ini bisa kemudian bisa berlanjut lagi ya dengan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini saya membuka ya acara pelatihan desain dan video editing pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut menjadi wasilah kelancaran ya, keberkahan dan nantinya kita diberi karya-karya terbaik ya melalui pelatihan-pelatihan ini. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk pelatihannya dan ngapunten juga ya. Saya setelah ini live biar semuanya lebih leluasa ya. Biar lebih leluasa, lebih enjoy menikmati ya. Jangan lupa kopinya diseruput ya, cemilannya dimakan. Nah, kalau mau sesuatu ya tinggal download ya masing-masing karena snacknya tidak tersedia ya di meja masing-masing. Jadi monggo untuk bisa mandiri ya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen. Sami Bu Jule. Teman-teman, ini saya juga undur diri untuk live ya, karena ini acaranya mau segera dimulai toh. Mungkin bisa foto dulu. Oh, mau foto, nah, oke. Ya. Untuk biasa saya karena akreditasi. Saya megang handphone jadi begini aja. Udah, monggo kalau mau difoto. Mungkin saya minta izin ya foto dulu Mbak MC. Oh, iya. Atau monggo untuk apa namanya operator bisa yang pakai laptop bisa SS dulu layarnya. Soalnya kalau pakai handphone susah. Ya, saya juga pakai handphone ini. Iya, makanya. Bisa di aba-aba. Mungkin minta tolong panitia di screen capture-kan dulu. Mas pemateri juga mungkin bisa mulai di on. Mulai di on kan? Ya. Oke. Minta tolong untuk peserta, monggo silakan di on cam. Gimana? Panitia sudah? Monggo di aba-aba panitia ya. Kita ngikut aja fotografer. Hitungnya 3, 2, 1. Sudah Pak. Oke. Siap. Maturun ya. Terima kasih semuanya Bu Jule. Sama-sama Pak. Dan pemateri. Saya mohon izin dulu ya. Maturun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya juga mohon diri dulu ya. Terima kasih banyak. Semoga acaranya lancar. Tetap semangat semuanya. Nggih. Terima kasih Bu. Nggih, sama-sama. Semangat Farhan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak yang memberikan sambutannya, juga membuka acara pelatihan pada hari ini. Selanjutnya yang kita tunggu acara ini yaitu pemateri oleh keadilan sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh Evi Sumarlia selaku moderator. Kepada saudara moderator saya persilakan.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada MC yang sudah mempersilahkan saya. Mengenal istilah tak kenal maka tak sayang, maka di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evi Sumerlia, mahasiswa S3 Surya Global Yogyakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat semester 4. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari saya. Apabila teman-teman bertemu dengan saya, mungkin bisa dimanapun, kapanpun mungkin bisa disapa ya. Nah, sebelumnya untuk tidak harus menunggu bertemu terlebih dahulu untuk saling menyapa, saya di sini ingin menyapa teman-teman semuanya. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Masih pada semangat ya? Semangat. Ya. Semangat dong pastinya. Oke, karena kita akan memasuki acara yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling kita nanti-nanti, yaitu pemaparan materi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan pemateri kita. Mungkin untuk terlebih dahulu saya akan membacakan CV beliau. Monggo operator bisa dipersiapkan. Ya, baik. Jadi saya akan memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa ini. Jadi pemateri kita bernama Fadilan Miftahudin atau biasa dipanggil dengan Kak Dilan. Beliau adalah sebagai konten kreator yang membahas tips pembuatan konten dan desain menggunakan aplikasi Canva. Kemudian beliau memulai desain menggunakan Canva itu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif memberikan konsultasi dan seminar tentang penggunaan aplikasi Canva bagi mahasiswa, UMKM, dan juga guru. Kemudian teman-teman semuanya ini bisa menghubungi Kak Dilan dengan nomor WA yang tertera yaitu 0878 4831 2592. Kemudian untuk email itu frumostudio@gmail.com dan untuk IG teman-teman bisa cek di Skuigrapher. Kemudian minat dari Kak Dilan adalah desain dan membaca yang merupakan kegiatan yang dilakukan di seketika waktu senggang. Masya Allah sekali, sungguh bermanfaat sekali kegiatan beliau. Kemudian untuk pendidikan pada tahun 2009 dan juga sampai dengan tahun 2012, beliau melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan D3 Metrologi dan Instrumentasi. Nah, kemudian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, beliau melanjutkan studi di Universitas Nasional dengan jurusan Fisika Teknik. Nah, untuk pengalaman pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, beliau sebagai ketua Sensasi Terabak atau Sanggar Seni, dan sekarang adalah Sensasi ART Media. Nah, beliau juga memiliki berbagai keahlian desain sosial media, beberapa di antaranya seperti copywriting, desain poster, Canva mobile, dan juga desain promosi. Oke, itu adalah CV dari pemateri kita yang luar biasa ya. Kemudian langsung saja kepada Kak Dilan untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Terima kasih kepada saudari moderator telah membacakan CV. Sebelum saya mulai materi atau share screen, izin menyampaikan ini kita sifatnya rileks saja ya. Kalau misalkan memang ada yang mau bertanya, misal saya lagi menjelaskan mau bertanya, raise hand aja, atau misal bisa tulis di nanti dari moderator apakah akan dibahas langsung atau akhir acara. Terus mungkin nanti saya ada sesi saya yang bertanya. Jadi ini kita sifatnya dua arah aja ya gitu. Oke, saya langsung share screen aja ya. Ini saya presentasinya langsung dari Canva. Jadi teman-teman yang memang mau presentasi bisa langsung dari Canva ya. Tapi ini khusus Canva di laptop gitu, di yang HP belum bisa. Oke. Mohon maaf nih agak loading. Ya. Tema kita siang ini desain keren modal Canva ya. Jadi mudah desain dengan Canva. Canva sendiri itu dia basisnya situs ya gitu. Tapi juga ada aplikasinya baik itu untuk di laptop maupun untuk di HP. Gitu. Sekilas mungkin tadi sudah disampaikan oleh saudari moderator. Ini saya bahas lagi sedikit. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok bisa gitu anak teknik bikin konten ujung-ujungnya tentang desain gitu. Ya memang saya secara background pendidikan dan juga sekarang pekerjaan saya itu teknik ya, tidak ada hubungannya dengan desain pekerjaan utama saya. Tapi memang dari tahun 2006 itu saya sudah aktif ya bisa disebut dari zaman sekolah ekstrakurikulernya selalu memilih dunia seni peran ya. Hingga akhirnya pada tahun 2012 saya jadi anggota, 2015 saya diangkat jadi ketua di sekarang namanya Sensasi Art Media, boleh lihat aja Instagramnya. Saya di situ setiap saya bikin pertunjukan, misal saya bikin pertunjukan pentas seni misalkan bawain kabaya misal. Saya tuh berpikir gimana sih kalau kita bikin kayak semacam posternya gitu, kayak film aja gitu. Baik itu dulu diposting di Facebook, dulu masih zaman Facebook ya, atau dibuat banner gitu atau spanduk. Jadi saya sudah mulai coba ngulik-ngulik desain itu dulu pakai Adobe Photoshop ya. Sering berjalannya waktu, saya lihat Adobe Photoshop ini kalau mau langganan itu harganya lumayan ya gitu. Akhirnya saya mencari alternatif dan ketemulah dengan Canva ini di tahun 2018. Saya juga sambil berjualan online pada waktu itu toko buku. Saya setiap desain promosi saya di Instagram itu saya menggunakan Canva. Gitu. Jadi Canva itu ada di HP dan juga ada di laptop. Gitu. Ini sekilas tentang Instagram saya ya. Oke, nah sekarang kita sedikit mengulas dulu tentang Canva gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah pakai, yang sudah pernah mungkin bisa tulis di kolom chat, saya sudah pernah gitu. Jadi saya tahu ya gitu. Kendalanya kalau webinar begini ya, jadi saya tidak bisa melihat respon langsung ya. Gitu. Oke, sudahkah? Sudah ya. Berarti saya sudah pernah. Oke. Sering ya, mayoritas berarti saya anggap sudah ya, sudah mengenal dengan Canva. Oke, nggak apa-apa kita bahas sekilas. Canva itu berawal dari 3 orang ini. Siapa sih mereka? Ini inisiasi awalnya dari, saya sebutlah Mbak Melani inilah. Mbak Melani ini dulu pada saat kuliah, dia sama lah misalkan mau buat desain, tapi kok softwarenya pada susah pada waktu itu dan ibaratnya mahal. Terus berpikir nih beliau nih, ada nggak sih aplikasi desain yang mudah penggunaannya dan kalau bisa gratis gitu. Akhirnya Mbak Melani ini bertemu dengan Pak Cliff ini. Pak Cliff ini
teman dari Mbak Melani, sama-sama kuliah lah, mereka mencoba membuat startup lah desain. Pada waktu itu namanya belum Canva, saya lupa namanya apa ya. Nah, akhirnya mereka bertemu dengan Pak Cameron ini yang berinvestasi di Canva. Dan akhirnya Canva menjadi sebuah startup. Bahkan sekarang statusnya sudah menjadi Dekakorn ya. Ya, kayak gitulah nyebutnya ya. Sekilas itu sekarang udah sama kayak Pinterest statusnya di dunia startup. Nah, ini kenapa saya pilih Canva? Karena ya pertama user friendly ya. Buat teman-teman yang mungkin pernah pakai Adobe, saya juga pernah pakai Photoshop, itu toolsnya banyak banget dan butuh waktu lama untuk mempelajari gitu. Akhirnya saya pada waktu itu karena kebutuhan online shop ya cari yang mudah aja. Dan Canva ini bisa dipakai gratis, walaupun teman-teman bisa langganan, langganannya mudah gitu. Langganannya gimana sih? Misal teman-teman pakai Canva di laptop ya, seperti saya sekarang. Kalau kita langganan dibuka di laptop, langsung ibaratnya buka situs Canva, itu dia akan menagih melalui kartu kredit ya. Ya mungkin teman-teman ada yang nggak punya atau mungkin dengan alasan lain nggak mau punya. Akhirnya saya mencari cara gimana saya supaya bisa langganan Canva yang Pro, dan saya lihat ternyata kalau misalkan saya install aplikasinya dulu di HP, lalu saya bisa langganan melalui Play Store. Setelah itu saya bayarnya bisa pakai pulsa. Atau juga sekarang di Play Store itu ada opsi pakai GoPay gitu. Teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Saya rasa itu udah cukup mudah, dan sekalinya teman-teman langganan di HP, teman-teman buka di laptop dengan ID yang sama, email yang sama, udah sama tuh statusnya gitu. Jadi nggak ngulang lagi gitu. Ya, desain apa saja Canva sekarang itu bisa untuk desain sosial media, bisa untuk keperluan kantor atau kuliah. Misal nih teman-teman mau bikin presentasi di Canva seperti saya ini bisa. Atau teman-teman mau buat CV, misal teman-teman mau melamar kerja atau freelance, bisa kok, di Canva sudah ada. Dan aksesnya dari mana saja. Maksudnya ya selagi teman-teman device-nya terhubung dengan internet, ya teman-teman bisa buka Canva. Gitu. Oke, ini sekilas mungkin teman-teman udah paham. Bisa dibuka melalui situs dan juga aplikasi. Bahkan untuk laptop sekarang sudah ada aplikasinya ya. Nah, ini tadi usernya ada yang free, ada yang gratis, atau yang pro. Yang free nggak usah khawatir ya, karena secara fitur hampir sama lah gitu. Kecuali memang asetnya, ya aset Canva itu kan ada elemen, ada foto, audio, dan video, itu lebih banyak yang di pro user ini. Nah, ini tampilan dari Canva yang di laptop gitu. Sesuai permintaan, saya membawakan Canva versi yang laptop gitu. Sebenarnya lebih lengkap gitu, dan lebih banyak efeknya ya. Nah, walaupun seperti itu, yang di smartphone juga sekarang tampilannya sudah sama nih secara interface, sama yang di laptop gitu. Di sini ada tulisannya ya, design anything. Sekarang teman-teman tinggal pilih sesuai kebutuhan nih. Misal mau buat untuk sosial media, tinggal klik aja ini, nanti muncul ada Instagram post, story, Facebook, bahkan sekarang saya lihat sudah ada yang buat cover TikTok ya di sini. Mohon maaf, ini sudah. Dan saya lihat, nah ini sekilas tentang desain interface-nya. Halo? Ini sekilas tentang desain interface-nya. Jadi kalau misalkan kita bagi nih di yang atas ini saya sebut sebagai konfigurasi menu atau pengaturan lah gitu. Di sini ada file, di sini ada resize. Resize itu misal teman-teman buat untuk kayak saya nih, postingan Instagram ya. Postingan Instagram itu kan 1080 kali 1080 pixel. Saya mau resize nih, jadi ukuran untuk Instagramnya yang portrait gitu. Tinggal klik aja ini.
Tapi sayangnya fitur ini baru ada di yang Pro ya, gitu. Untuk yang user free masih bersabar dulu. Lalu di sini ada share. Teman-teman bisa share hasil desainnya ke temennya teman-teman. Misal gini, di pengelola akun sosial medianya Kopma ini ada 3 orang. Nah, satu itu buat desain untuk sosial media. Terus mau nanya sama temennya, gitu. Supaya lebih afdol, di-share aja hasil desainnya ke temennya itu. Nah, temennya bisa lihat langsung dan temennya bisa juga kalau misalkan di situ editable, bisa langsung edit. Pada saat temennya ngedit, kalau si orang pertama tadi buka, itu akan terlihat tuh hasil editnya langsung gitu. Selagi koneksi internet dua-duanya baik-baik saja ya. Gitu. Lalu di pojok kiri ini ada banyak. Nah, ini saya sebut sebagai desain menu atau menu desain gitu. Ada apa aja sih di menu desain, nanti kita akan kupas ya. Kita lanjut dulu. Nah, kita mulai dari konfigurasi menu atau menu pengaturan. Sekilas di sini ada judul, teman-teman bisa ganti judulnya. Lalu di bawah judul ada keterangan, ini keterangan ukuran. Tadi kan kita pakai yang untuk Instagram post ya. Jadi dia di 1080 pixel dikali 1080 pixel. Lalu misal teman-teman mau buat desain baru, teman-teman tinggal klik ini aja, create new design, atau Ctrl N lah kalau di Microsoft Word itu. Lalu, nah ini yang saya suka dari versi laptop ya, ada penggaris atau rulers ini. Ini akan membantu banget saat teman-teman mau buat desain supaya presisi ukurannya, gitu. Jadi dia itu sama kayak di Microsoft Word tuh ada penggarisnya. Lalu ada guide. Di sini guide itu saat teman-teman misal nih mau buat desain itu jaraknya dari pinggir itu 15 cm. Misal nih mau buat dokumen A4. Dan guide ini, misal teman-teman tarik nih, nanti dia akan muncul. Oh 15 cm di sini, diklik. Kalau ini diklik nanti dia akan ngasih tanda tuh. 15 cm itu di situ, tanda berwarna biru. Jadi teman-teman bisa punya patokan ya. Gitu. Lalu ada margin. Margin ini untuk apa sih? Misal gini, teman-teman mau buat tadi Instagram post yang bentuknya memanjang ke atas atau ke samping ya, yang tidak kotak. Nah, dengan margin ini, kan kita kalau misalkan posting di Instagram itu pakai yang portrait, tetap di feed di home kita akan terlihat kotak kan. Nah, dengan margin ini bisa tahu tuh batas kotaknya tuh segimana gitu. Lalu ada print bleed, ini kalau untuk mau cetak dokumen misalkan 4, nanti dia ada garis bawah, itu garis putus-putus di bawah banget. Jadi di bawah garis putus-putus itu tidak akan tercetak lah, kurang lebih seperti itu. Batas amannya lah. Lalu di sini ada save lagi. Ada simpan. Di sini ada simpan, jadi teman-teman bisa simpan desainnya. Sebenarnya dia otomatis simpan sih. Lalu ada simpan ke folder. Buat teman-teman yang pakai Canva-nya yang Pro, teman-teman bisa bikin folder gitu. Kurang lebih saya sekarang pakai 5 folder ya, masih bisa gitu. Tapi untuk yang free, mohon maaf nih masih belum bisa nih dari Canva, tapi tetap ada fitur folder kok kurang lebih. Nanti saya jelaskan ya. Lalu di sini ada resolve comment. Tadi misal teman-teman share ke temennya. Nah, temennya itu nggak mau ngedit, saya cuma mau komen doang, nanti kelihatan kayak di Word aja. Lalu version history, dia akan melihat desain ini sudah berapa kali dirubah oleh satu timnya, misalnya yang di-share tadi ya. Gitu. Lalu make a copy ini, jadi misal teman-teman buat desain, lalu buat copy, nanti dia akan jadi file baru tuh. Gitu. Kalau download ya diunduh seperti biasa. Gitu. Oke. Nah ini menu desain atau desain menu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah pakai Canva sudah familiar ya. Ini saya pakai tampilan yang ada di screenshot dari smartphone, tapi isinya sama kok, gitu. Tenang aja. Di sini ada template, ada upload. Teman-teman bisa upload, misal foto sendiri. Terus upload di sini, nanti diedit di Canva bisa. Lalu di sini ada foto.
Di sini teman-teman Canva sudah menjadi foto sebagai aset. Yang perlu teman-teman pahami nih, bisa mungkin dicatat apa gimana ya. Jadi Canva itu ada yang namanya Canva kontributor. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan Canva, tapi dia itu jago desain grafis, dia bisa buat aset, misal aset 3 dimensi, lalu diupload ke Canva. Nanti ada kanalnya, saya lupa di situsnya dibuka aja Canva kontributor. Jadi asetnya itu nanti akan bisa kita gunakan. Kami sebagai user Canva bisa menggunakan aset tadi gitu. Ada juga Canva yang bekerja sama dengan situs penyedia gambar, misal Pixabay atau Pexel. Kalau teman-teman lihat di license agreement-nya, itu kurang lebih Canva itu mengembalikan hak ciptanya tadi tergantung ke masing-masing situs tadi. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, kalau misalkan pakai gambar dari Pexel, dilihat dulu tuh license-nya itu personal atau komersial gitu. Lalu lanjut ke elemen. Di sini ada elemennya itu berupa icon, berupa frame gitu. Nanti teman-teman, oke. Lalu di sini ada teks. Teks ini tulisan. Canva juga menyediakan berbagai macam jenis font gitu. Tapi lagi-lagi ada font yang untuk free dan mohon maaf ada yang baru bisa diakses yang pro. Lalu di sini ada style. Style itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Ini berguna ini untuk desain. Lalu berikutnya ada audio. Canva sudah menyediakan, tapi saya lihat itu baru background ya, background biasa lah. Belum ada kayaknya untuk background TikTok, itu belum ada. Lalu di sini ada video. Canva juga menyediakan video yang sifatnya ya paling sekitar kurang lebih 40 detik atau 30 detik, tidak panjang. Lalu di sini ada latar. Latar itu sebenarnya foto. Cuman dia sudah terkurasi menjadi foto-foto yang pantas untuk dijadikan latar gitu. Lalu di sini ada folder lainnya. Nanti kita akan bongkar. Oke. Kita lanjut dulu ya lagi ya. Di sini tampil dari kiri ke kanan. Nah, kalau di laptop juga sama itu. Ini saya ngambil tampilannya dari HP. Paling kiri ini adalah template. Ya Canva itu terkenal karena template ya. Tapi teman-teman sebenarnya nggak melulu pakai template gitu. Teman-teman bisa desain kok dari nol gitu. Nanti kita ada contoh. Oke. Lalu di sini ada foto. Di sini ada banyak banget pilihannya. Teman-teman di sini bisa klik filter, bisa filter melalui warna. Misal teman-teman mau nyari filter foto yang background-nya biru, tinggal diklik aja, nanti dipilih warna biru. Yang muncul itu foto yang ada warna birunya. Misal orangnya pakai baju warna biru atau background-nya warna biru, gitu. Kebanyakan sih background. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada orang yang tidak ada background-nya. Ya ini mungkin istilahnya PNG ya, gitu. Tapi sayangnya ini baru bisa diakses oleh pengguna pro. Mungkin kedepannya bisa untuk yang free. Gitu. Kalau aset-aset yang dari kontributornya sudah banyak. Oke, lalu di sini ada upload. Teman-teman bisa upload bahan sendiri. Misal teman-teman punya foto produk gitu, bisa upload di sini. Nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk desain. Lalu di sini ada elemen. Nah, elemen baik itu di PC maupun di smartphone itu sekarang digolongkan tidak hanya icon, tapi juga foto. Jadi teman-teman nanti bisa pilih nih antara foto, video. Sekarang semua masuk dalam kategori elemen. Dulu elemen hanya icon, sekarang definisinya meluas nih. Ini apa sih? Style ini adalah kumpulan palet warna atau kombinasi warna yang direkomendasikan oleh Canva yang banyak digunakan oleh orang-orang. Misal di sini ada kombinasi pertama dan plus di situ ada kombinasi font. Jadi misal nih teman-teman mau desain untuk sosial media, untuk produk misalkan teman-teman jual boba misalnya, postingannya backgroundnya warna apa sih, elemennya dirubah warna apa sih, teman-teman bisa cek aja di sini di style ini.
gitu. Teman-teman bisa pilih sesuai selera lah gitu. Kalau misalkan nggak ada yang sesuai selera, oke. Lalu di sini ada audio. Nah, seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, audio itu sifatnya backsound ya. Gini. Di sini bisa dilihat durasinya rata-rata 1 sampai 2 menit. Lalu di sini ada video, durasinya tidak lama, hanya 15 menit, 6 menit gitu. Kan ada yang 15 detik, 6 detik gitu. Sifatnya hanya untuk apa ya? Mungkin footage gitu ya. Lalu di sini ada background, ini adalah foto yang bisa dijadikan background. Atau mungkin juga elemen yang bentuknya gradient. Nah, lalu di sini, nah ini yang disebut lainnya tadi. Canva ada aplikasi atau web yang bisa terintegrasi dengan Canva. Contohnya di sini ada Instagram. Tapi dengan catatan ya, teman-teman mau connect akun Instagram teman-teman ke Canva. Jadi bisa postingannya itu bisa langsung dilihat atau dipakai di sini. Lalu teman-teman juga bisa upload langsung ke Instagram. Tapi catatan pertama, akun Instagram teman-teman itu sudah dalam posisi profesional atau bisnis. Akun yang personal belum bisa. Lalu kedua, yang bisa diupload langsung dari Canva hanya single post. Untuk konten carousel belum bisa. Itu catatannya. Oke. Lalu di sini juga ada yang lain, ada Gipi, ada Pexel gitu sudah disebutkan tadi. Ada juga QR code. Teman-teman bisa buat QR code di Canva. Oke, ini tipsnya kalau nggak salah ada di postingan saya. Nah, ini tadi teman-teman yang pengguna free tidak usah khawatir, sebenarnya ada sih opsi folder, yaitu opsi like. Like ini untuk apa sih? Tapi sayangnya like ini untuk foldering elemen. Misal gini, teman-teman nemu icon Instagram yang bentuknya kayak gini. Terus ini akun Instagram ini bagus nih, mau dipakai lagi nih untuk desain selanjutnya. Supaya nanti selanjutnya nggak perlu nyari lagi icon Instagramnya tuh yang kayak gimana, modelnya kayak gimana. Diklik aja icon Instagramnya, nanti ada titik 3 gitu di atasnya, lalu diklik lagi, lalu pilih opsi like atau suka. Nanti dia akan lari ke sini, ke folder like ini. Jadi saat teman-teman klik folder like ini, isinya itu akan icon-icon yang sudah kita tag gitu, ibaratnya kita tandain tuh. Nanti akan dipakai lagi selanjutnya. Oke, next lagi ya. Maaf Kak, mau tanya. Iya, gimana? Boleh. Gini Kak. Terkait yang audio, dulu saya pernah mencoba ngedit di Canva nih, itu berupa hanya 4 detik gitu untuk ditampilkan di story gitu kan, sampai 30 detik kalau nggak salah. Terus, nah untuk terkait audio ini emang nggak bisa pakai audio dari file kita sendiri ya, harus dari Canva-nya sendiri kah? Atau emang bisa pakai fitur kita sendiri gitu, pakai My Music kita sendiri gitu? Musiknya udah pernah coba di-upload di Canva belum? Kok nggak ada suaranya? Musiknya udah pernah coba di-upload belum di Canva? Gimana? Itu yang tadi backsound-nya udah pernah coba di-upload belum di Canva? Pernah, tapi nggak bisa di-play, terus nggak bisa di juga. Jadi pas diulang pakai fitur Canva sendiri, audio Canva yang bawaan Canva itu bisa gitu. Tapi kalau pas pakai My Music sendiri gitu kan saya pakai coba instrumen musik sendiri gitu. Tapi nggak bisa ya. Itu gimana ya? Iya, jadi sayangnya fitur audio ini tergolong yang updatean paling baru ya di Canva ini. Jadi saya juga pernah seperti itu, saya masukin juga ya, akhirnya ujungnya saya pakai yang dari Canva karena hanya bisa upload, belum sempurna, masih ada bug. Mungkin nanti ke depannya banyak yang ibaratnya banyak juga sih yang komplain lah dalam tanda kutip gitu, seperti Mas Farhan. Mudah-mudahan Canva mendengar ya gitu. Karena sayang aja gitu ya. Hanya bisa pakai audio dari dia kan, kita belum bisa maksimal gitu kan ya. Terus gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya.
Oh iya, terima kasih Kak. Yo. Ini saya lanjutin lagi ya. Oke. Jadi mungkin udah pernah lihat sebelumnya gitu. Ini adalah tampilan dari menu desain teks. Jadi misal nih, saya klik teks, lalu saya klik teksnya tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Gitu. Ini ada banyak banget. Gitu. Ada banyak banget. Di sini ada bisa pilih warna. Gitu. Teksnya bisa ganti-ganti warnanya. Lalu teksnya juga bisa diatur spasinya. Gitu. Lalu spasinya itu bisa diatur seperti apa aja sih? Gitu. Spasinya bisa diatur secara letter atau maupun secara line. Gitu. Lalu di sini ada font. Teman-teman bisa ganti fontnya. Lalu di sini juga ada format. Ini sebenarnya kayak Microsoft Word ya. Gitu. Ada ganti rata kiri, rata kanan, atau bold segala macam. Gitu. Lalu di sini ada teks. Teks sendiri ini ya sekarang Canva bisa bikin teks melengkung. Jadi teman-teman mau bisa bikin stempel bisa. Lalu ada posisi, ada kursor ini nih. Bedanya apa sih? Kalau posisi ini misal nih, panah ini mau saya pindahin ke belakang. Nah, saya klik backward ini, dia akan pindah ke belakang. Kalau nunci ini sebenarnya, kalau teman-teman yang pakai laptop, ini udah ada kursor sih. Ini yang di HP ya gitu. Pengganti kursor lah, ibaratnya. Nah, ini ada animasi. Ini juga tergolong fitur baru. Jadi sekarang Canva bisa buat animasi, baik itu per teks atau per halaman. Jadi jatuhnya kayak di PowerPoint ya. Gitu. Ya, lanjut ya. Nah, di sini, nah inilah yang membedakan antara yang smartphone dan yang PC atau laptop. Ya. Jadi Canva itu punya banyak fitur untuk efek foto, gitu. Mulai dari photogenic, ini merubah warna, mulai dari smart mockup, ini belum ada di smartphone. Lalu juga shadow, ini juga belum ada. Gitu. Lalu ada BTV, ada color mix, ada glitch dan lain-lain. Ini sifatnya teman-teman tinggal klik fotonya lalu tinggal pilih sesuai selera. Nanti di situ ada konfigurasinya biasanya masing-masing. Nah, untuk yang sekarang saya akan menjelaskan fokus di shadow dulu ya, karena yang paling sering dipakai itu adalah shadow. Nah, ini dia shadow effect. Gitu. Jadi, mohon maaf ini agak ngeblur fotonya. Shadow effect di Canva itu ada 6 ya. Gitu. Di sini ada glow, ada drop shadow ini atau timbul ini bahasa Indonesianya, atau ada angle effect, ada melengkung paper leaf kalau nggak salah, paper leaf ya. Terus ada lipatan halaman. Oh ini pencil ya. Lalu di sini ada latar belakang. Nah, kita langsung geser aja ya. Nah ini untuk glow effect. Yang bisa disetting adalah ukurannya, ukuran si sinarnya ini seberapa jauh. Lalu transparansinya seberapa transparan, lalu blurnya seberapa buram, lalu warnanya. Nah, dengan fitur ini sebenarnya teman-teman udah bisa bikin kayak yang saya bikin tadi tuh untuk si fotonya Mbak Melani, walaupun belum serapi Photoshop ya. Jadi kayak misalkan di foto itu ini kalau dirubah warnanya putih, lalu transparansinya dinaikkan, blurnya dikurangkan, nanti dia akan kayak border gitu. Nah, ini drop shadow. Dulu saya bikin drop shadow di Canva itu manual ya. Jadi sekarang kalau di HP juga masih dengan metode manual. Untuk yang laptop sudah bisa nih. Jadi foto ini ada bayangannya di belakang. Ini posisinya tinggal atur aja. Mau belakang kanan, bawah kanan gitu, bawah aja gitu. Di semua sisinya bisa. Terus ada angle-nya juga, misalnya ditaruh di sini terus dimiringin lagi, jadi dia akan lebih lari ke mana gitu. Ada sudutnya. Warnanya juga bisa disesuaikan gitu. Next ada sudut gitu. Sudut ini sebenarnya sama kayak drop shadow, jadi hanya aja ada di dua sisi.
Teman-teman bisa lihat nih, ada di dua sisi. Jadi seolah-olah kayak apa, kertas bayangannya tuh kayak berputar gitu. Jadi si kertas utamanya ini gitu. Lalu next-nya itu ada curve. Nah, ini seolah-olah kayak melengkung gini kan bayangannya. Nah, curve-nya juga bisa diatur nih, seberapa melengkung, dan offset-nya juga nih bisa seberapa tebal gitu nih jaraknya. Lalu berikutnya ada page lip yang tadi, lipatan halaman tadi. Ini jadi kebalikan dari yang sebelumnya kalau yang ini gitu. Bisa dilihat di sini curve-nya minus gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada backdrop letter. Nah, ini jadi memanjang ya. Kayak yang mirip di PowerPoint ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman atur nih vertikal sama horizontalnya, dia akan bisa bayangan ini jadi ada di bawah sini nih. Jadi seolah-olah bayangan melayang walaupun jaraknya enggak terlalu jauh. Nah, itu sekilas tentang fitur Canva. Sekarang kita akan masuk ke materi desainnya ya. Sekilas saja ini tentang dasar. Nah, di bagian ini, sesi ini, saya izin bertanya sekarang sama teman-teman ya. Oke. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman boleh jawab langsung. Lalu juga boleh tulis di kolom chat. Menurut teman desain menarik itu yang kayak gimana? Monggo. Sambil saya dulu ya. Oke. Ada yang mau menjawab? Di sini tidak ada benar salah gitu. Izin menjawab, Kak. Ya, kayak gimana? Kalau desain menarik itu sebuah desain yang dimana di dalamnya pada halayak. Selain disampaikan, desain itu harus apa ya namanya? Saya lupa lagi. Harus elegan atau simple sehingga apa yang ingin disampaikan itu kena ke mereka. Ya, simple ya gitu. Simple itu kayak desain minimalis ya? Iya, minimalis. Iya. Tapi kalau misalkan ini saya bertanya lagi ya, ini sama Mas siapa? Mas Rafiq ya? Iya, Kak. Nah, tapi pernah dengar style retro nggak? Atau streetwear? Belum, Kak. Nah, style retro atau streetwear itu dia tuh grafiknya banyak, maksudnya tidak seperti minimalis dan warnanya tuh nabrak-nabrak. Itu juga biasa digunakan biasanya untuk clothing line. Teman-teman yang punya clothing line biasanya yang clothing line-nya gayanya streetwear ya atau anak muda biasa pakai style itu. Itu juga. Jadi jawabannya sudah berarti sudah paham nih gitu, Mas Rafiq nih gitu. Desain ini saya baca di kolom komentar ya, yang dapat menyampaikan pesan ya, berarti sama kayak yang Mas Rafiq tadi. Desain yang enak dipandang. Ya, desain yang menarik itu desain yang simpel, tidak banyak gambar namun pesan tersampaikan. Oke. Saya rasa ini teman-teman udah paham ya. Di sini ada benang merahnya ya. Jadi yang pesannya tersampaikan gitu. Mungkin saya sedikit koreksi, mohon maaf nih Mas Rafiq tadi. Yaitu tadi kalau misalkan minimalis atau style gitu, termasuk ini enak dipandang itu sebuah apa ibaratnya subjektivitas ya gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar quotes legend gitu dari Mas Rio. Wah, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang enggak, sejelek-jeleknya pasti ada yang suka. Gitu. Tapi desain yang baik itu ya desain yang pesannya nyampe gitu. Oke, kita kasih contoh ya. Nah, teman-teman coba lihat ini. Saya di sini tidak maksudnya tidak menyinggung misalkan ini tentang daerah mana atau mana, enggak, saya hanya melihat contoh dari www.gambar.pro ini tentang sebuah turnamen sepak bola. Di sini pesannya tersampaikan atau tidak? Boleh tulis di kolom chat.
Misalkan pesannya tersampaikan. Tersampaikan tapi agak kurang. Ya. Ini misal pesannya tersampaikan, tapi apakah dari segi tampilannya ibaratnya cukup menarik atau enggak gitu kan? Coba teman-teman bandingkan sama ini saya ada poster lagi tentang turnamen bola juga. Nah, coba teman-teman bandingkan sama yang ini ya. Gitu. Perbedaannya cukup jelas ya gitu antara turnamen bola yang tadi dan turnamen bola yang ini ya gitu. Oke, kebayang? Saya ada satu contoh lagi. Nah, kali ini tentang iklan salah satu brand HP. Gitu. Saya lihat ini sumbernya dari Hipwi. Gitu. Di sini saya nggak bicara tentang merek ya, gitu. Karena ini juga toh iklan lama ini kan, gitu. Tapi teman-teman bisa lihat di sini modelnya seperti ini. Yang ingin disampaikan, saya bisa terima telepon dengan musik kualitas konser yang hanya menurut dari komputer. Jadi device ini bisa untuk mendengarkan musik dan juga terima telepon. Nah, coba teman-teman bandingkan dengan iklan HP satu ini. Gitu. Kerasa nggak perbedaannya? Yang tadi antara si yang bola sama yang sekarang nih. Kerasa Pak perbedaannya. Ya. Kerasa ya, ada perbedaan ya gitu. Nah, ya bisa dilihat mungkin. Saya ambil contoh yang ini aja dulu nih. Yang iklan iPhone ini. Jadi misal nih, saya di-hire sama iPhone untuk membuat desain sosial medianya dia. Terus saya tanya dong, ini mau seperti pesan yang ingin disampaikannya gitu. Yang ingin disampaikannya adalah kalau pakai iPhone hidup lu jadi lebih gampang gitu. Oke, ya udah saya buat aja headline-nya kayak gini. Lalu saya tambahkan lagi penjelasannya. Lalu saya tambah foto produknya. Sebenarnya dengan kayak gini orang udah tahu kan pesan yang ingin disampaikan. Atau misalkan kita kadang ingin ngasih aksesoris nggak apa-apa. Misal di sini kan aksesorisnya background-nya gradient nih, gitu. Tapi terkadang saya juga pernah mengalami saat sudah cukup sebenarnya, kalau misalkan mau pakai style minimalis ya, gitu. Itu ditambah lagi elemen yang lain yang padu padannya kurang pas. Kalau padu padannya pas, nanti bisa itu contohnya streetwear gitu. Itu banyak elemen tapi padu padannya pas dan kombinasi warnanya pas. Tapi gimana cara dapetin kombinasi warna yang pas? Gimana cara dapetin padu padan yang pas? Ini saya ada sedikit penjelasan. Saya tidak ada background pendidikan desain grafis, jadi saya menggunakan bahasa yang sederhana aja. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini teori sederhana aja. Jadi teori ini yang menentukan menurut saya pribadi, karena saya juga pengguna style minimalis ya nih. Desain itu dilihat kalau misalkan kita mau bikin postingan Instagram misalkan. Kita lihat dari ukuran hurufnya, spasinya, spasi antar kalimatnya, terus hierarki itu apa nanti kita akan lihat. Lalu kontras, lalu juga white space atau saya sering nyebutnya adalah ruang bernafas. Oke. Nah ini ukuran huruf ya. Gini, ukuran huruf juga termasuk dari saya kategorikan termasuk juga penggunaan huruf kapital. Biasanya ini saya juga dulu begitu. Wah, kalau misalkan supaya desainnya itu mencolok gitu kan ya, ibaratnya mah orang tertarik semua hurufnya harus kapital nih. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kita bisa pakai huruf yang biasa kok. Tinggal mungkin teman-teman lihat di sini nih. Ibaratnya mah warnanya yang satu dibuat bold atau misalkan ukurannya satu dibuat lebih kecil gitu. Jadi intinya tidak semua hurufnya itu kapital. Lalu next. Nah ini spasi antar kalimat. Ini berawal dari ada salah satu kreator teman saya bertanya, Mas, saya mau minta tolong dong saran gitu. Desain saya gimana? Gitu. Pas saya lihat nih, dia kan buat konten carousel. Nah jarak antar kalimatnya seperti ini. Saya pribadi bingung bacanya gitu. Ini
kalimat yang ini masih nyambung nggak sih sama ini? Ini masih nyambung nggak sih? Gitu. Ada juga yang buat kalimatnya tuh kayak gini, spasi itu mepet banget. Kalau kita lihat dari HP itu akan sakit ya, ibaratnya harus ngejum-ngejum gitu. Jadi saran saya gunakanlah line yang secukupnya aja. Oke. Nah, next ini ada hierarki. Hierarki itu apa? Jadi misal sebenarnya gini, saya pernah baca di salah satu buku, saya lupa bukunya apa. Jadi sebenarnya kita nih orang saat lihat sesuatu tulisan itu sebenarnya kita nggak baca dulu. Setuju nggak nih teman-teman? Kalau saya iya sih. Misalnya saya lihat sesuatu nih iklan, saya sebenarnya nggak baca dulu, tapi saya nge-scan. Saya scan dulu nih. Ini menonjol ibaratnya dari sini apa? Gitu. Baru saya baca titik itu. Terus saya baca ke sebelahnya gitu. Jadi teman-teman itu yang disebut hierarki ya, maksudnya kita seorang desainer itu menentukan alat baca. Kayak gini misal ukuran huruf ini sama huruf ini sama. Kalau dilihat dari jauh itu katanya sama. Apalagi kalau ininya nggak bold ya, gitu. Jadi nanti audiensnya agak bingung ya, itu mau baca yang mana dulu gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa, saran saya itu ukuran antara body sama headline-nya berbeda. Terus patokan ukurannya berapa? Biasanya saya pakai proporsi golden ratio. Saya lupa itu dari rumus matematik apa ya, Fibonacci apa-apa gitu ya. Itu dari matematik kok. Jadi misal gini, ukuran bodinya adalah 18. Lalu ukuran headline-nya kita kalikan dengan sebuah apa ya, konstanta ya. Saya teknik malah lupa. Jadi kita kalikan dengan angka 1,618, dapatlah ukuran untuk si headline-nya. Begitu seterusnya. Gitu. Jadi mau bikin yang lebih besar lagi kita kali dengan 1,618. Itu yang saya pakai di setiap konten saya di Instagram. Gitu. Lalu next. Nah, ini warna kontras. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan kita pakai tulisan yang warnanya hampir sama dengan background, jadinya kayak gini. Cobalah kita pakai warna yang lebih terang lah daripada background. Tapi kontras itu nggak mesti warna merah, nggak mesti warna kuning ya. Gitu. Terus gimana sih caranya supaya kita ibaratnya mah bikin warna yang kontras, tapi nggak nabrak gitu. Mungkin teman-teman tadi udah lihat contohnya ya. Nah, terakhir ini ada white space, udah saya sebutkan tadi gitu. Jadi awal-awal saya ngonten tuh saya misalkan buat pakai foto orang ya atau foto icon lah, lalu saya kasih headline. Nah, saya buat supaya ibaratnya mah penuh nih, pokoknya harus penuh gitu. Bahkan kalau kurang nih saya di bawahnya saya kasih tulisan nih, tulisan icon like, share, komen, subscribe, apa segala macam gitu. Terus di atasnya saya kasih halaman ada gitu, tanggal pembuatan, lalu di sininya saya kasih icon apa nama akun gitu, wah penuh pokoknya. Lama-lama saya berpikir kok kayaknya kalau kayak gini kayak sesak gitu, hampir mirip. Akhirnya saya lihat sebuah teori yang desain itu harus diberi ruang bernafas lah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, penggunaan warna tadi udah kita singgung dikit ya, itu soal penggunaan warna. Jadi tadi sebenarnya kalau teman-teman masih ingat di yang halaman bab awal tadi, sesi awal tadi, Canva sudah menyediakan opsi style atau gaya. Di situ teman-teman bisa Canva memberikan rekomendasi palet warna yang biasa atau banyak digunakan oleh user-user Canva. Misal teman-teman belum nemu warna yang serg nih atau aduh kurang nih gitu kan warnanya, saya mau yang lain deh gitu. Oke, Canva juga memberikan opsi lain gitu. Nanti opsinya ada di Canva Colors, nanti ada di ini. Nah, kalau misalkan kita mau pakai kombinasi warna, misal kita pakai 3 warna lah, gitu. Saya seringnya pakai 3 warna gitu. Soalnya dari UX Planet ini. Nah, komposisinya warna pertama itu 60%, warna kedua itu 30%, warna terakhir itu 10%. Ini kalau nggak salah mengacu kepada teorinya desain interior. Kurang lebih seperti ini. Jadi saya pakai warna hanya 3 gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di presentasi ini juga saya pakai warna 3, yang abu-abu, biru, sama yang warna merah tadi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi soal penggunaan warna dari Canva selain yang style tadi. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar atau mungkin juga semua udah dengar tentang roda warna.
Gitu. Di Canva ada roda warna. Saya dulu suka pakai kadang di Adobe.color ya. Sekarang pakai di Canva. Roda warna itu apa sih? Tampilannya seperti ini. Websitenya ini canva.com. Nanti teman-teman bisa copy aja. Lalu kurang lebih roda warna itu seperti ini. Nah, di sini ada warna merah, lalu ada warna ungu ini, lalu ada warna biru, hijau, kuning, orange, di tengah-tengahnya ada warna lain ya. Ini sederhananya bentuknya seperti ini roda warna. Gunanya untuk apa? Gunanya kita untuk memudahkan dalam mencari kombinasi warna. Misal, jadi kombinasi warna itu yang pertama ada monokromatik. Jadi di yang web tadi, itu misal teman-teman pilih di sini monokromatik ya. Nanti kita misalkan pilih warna utamanya di sini warna ungu dengan hex code-nya seperti ini. Nah, saat teman-teman pilih monokromatik, dia akan mencari kombinasi selanjutnya dengan warna ungu juga. Tapi beda apa ya? Gelap terangnya lah gitu. Misal berikutnya lebih muda, misal berikutnya lagi lebih muda lagi, atau berikutnya lebih terang lagi gitu. Sayangnya di sini hanya 2 ya untuk monokromatik ya. Oke. Lalu lanjut ke berikutnya. Di sini ada yang namanya analog. Analog itu seperti apa? Misal teman-teman pilih warna merah. Teman-teman klik warna merah di sini, lalu kombinasi warna selanjutnya adalah ibaratnya di kanan dan di kirinya ya. Gitu. Misalkan ini warna merah, berarti sebelahnya itu warna orange, sebelahnya lagi warna abu-abu ini. Abu-abu ungu, sorry. Lalu lanjut, nah di sini ada triadik. Triadik itu dia jadi kombinasi warna segitiga. Misal nih, teman-teman pilih warna kuning, lalu nanti dia akan berikutnya warna biru ini, lalu warna ungu. Nah, next-nya itu ada tetradik. Tadi segitiga, sekarang segi 4. Misalnya pilih warna biru, nanti dia akan lari ke sini, ungu, lari ke merah, lalu lari ke hijau. Nah, yang terakhir ini adalah complementary. Warna yang berseberangan. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat yang tadi saya singgung juga, yang gaya-gaya warnanya berseberangan. Nah, dia ada patokannya nih. Gitu. Berseberangannya itu misalkan biru, dia pakai apa? Merah. Jadi tetap terlihatnya tuh tetap menarik. Gitu. Tetap eye-catching lah. Gitu. Oke. Nah, misal nih, teman-teman udah dikasih opsi oleh Canva, monggo dipilih nih. Saya ngasih langsung kombinasi warna yang lagi viral ibaratnya yang tadi menu style itu. Saya masih belum suka. Oke, Canva sekarang kasih kamu milih sendiri dengan roda warna. Masih juga belum nemu inspirasi. Oke, ya udah misalkan saya nemu foto nih, keren warnanya nih. Foto pemandangan gitu. Saya mau tahu sih warnanya apa aja. Ya udah, teman-teman buka aja nih websitenya nih. Canva.com. Ini keterangannya color palette generator. Ini ketik aja di Google gitu. Supaya nggak meleset. Nah, nanti upload fotonya di sini. Nanti dia akan keluar kombinasi warna. Itu. Sayangnya kalau nggak salah maksimal ini 4 ya. Nah, nanti teman-teman dapat hex code-nya dan teman-teman bisa langsung copy. Gitu. Jadi teman-teman bisa dapat kombinasi warna lain. Jadi udah ada 3 tuh opsinya. Yang pertama dari menu style, yang kedua dari roda warna, yang ketiga adalah ini. Teman-teman langsung upload sendiri. Nah, berikutnya, misal teman-teman pengen belajar tentang desain grafis ya lebih jauh lagi, Canva juga menyediakan jadi ini di Canva Learn ini berisi artikel-artikel yang menyangkut tentang desain grafis. Gitu. Misal di situ ada atau juga ada kombinasi font. Nah, misalnya teman-teman cuma mau pakai Canva buat cari ukuran aja gitu, teman-teman bisa buka Canva Design Size Guide ya, jadi nggak usah buka aplikasi Canva-nya ya. Gitu. Nah, ini adalah situs tambahan. Di sini ada colors.co. Misal nih, pengen nyari opsi lain lah buat warna selain yang di Canva, monggo. Saya juga suka pakai ini, colors.co. Yang berikutnya adalah font pair. Saya di sini biasanya untuk cari kombinasi font selain yang di menu style tadi ya. Lalu berikutnya adalah remove.bg. Nah, ini untuk teman-teman yang menggunakan Canva free. Remove background.
teman-teman upload aja di sini. Lalu hasil remove-nya di-download, di-upload lagi ke Canva. Ya agak panjang sih prosesnya, tapi ya lumayan lah. Oke, segitu dulu dari saya soal materi intinya. Gimana ini kesepakatannya, mau saya simulasi dulu? Apa barangkali ada yang penasaran mau nanya? Dulu, monggo. Saya izin minum lagi ya. Oh iya nih buat teman-teman, bila ada yang mau ditanyain, monggo dipersilakan. Kak, mungkin Ya gimana? Apa mau lanjut dulu aja? mungkin saya sendiri yang ingin bertanya, Kak. Boleh, boleh. Kombinasi warna. Boleh ya, Kak? Boleh. Ya, jadi kan untuk kombinasi warna itu ada nggak sih, Kak, catatannya, misalnya batas maksimal kita mengkombinasi warna itu berapa warna gitu. Karena kan kalau misalnya kita menggunakan warna yang terlalu banyak itu kesannya rame gitu. Jadi mungkin lebih terlihat kurang menarik gitu. Oke. Kalau saya biasa pakai patokannya yang tadi, yang apa namanya, desain intro tadi, yang 3 warna aja. Jadi saya pakai 3 warna. Yang warna pertama itu saya gunakan 60%, yang kedua 30%, terakhir 10%. Misal ngebet banget nih, pengen pakai 4 warna. Nah, si warna keempat ini adalah turunan dari warna pertama. Gimana ya? Misal nih, warna pertamanya merah. Nih. Ya udah, warna keempat ini merah tapi lebih muda gitu. Jadi kombinasinya nggak lari. Begitupun seterusnya. Jadi masih turunan dari warna ke 1, kedua, ketiga ini. Nggak nabrak-nabrak lah. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain terlebih dahulu. Gimana? Apa mau simulasi? Sederhana aja sih sebenarnya. Kak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Ya, monggo, Kak. Bagaimana sih Kak Dinan mengatasi rasa maksudnya kehabisan ide tapi ada tuntutan ingin segera post di Instagram atau gimana gitu Kak? Mungkin bisa berbagi saran kepada kami. Oke, ini dengan Mbak Rizky, bukan? Iya. Oke ya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman kehabisan ide ya, biasanya gini, ada saat momen di mana kita kehabisan ide, ada saat momen malah kebanyakan ide, setuju nggak? Kalau lagi banyak, mau bikin A, B, C, D, tapi waktu yang nggak ada buat bikin, iya nggak sih? Misal gini, kita bahas dulu yang kasus pertama ya, kebanyakan ide. Misal teman-teman lagi di jalan, lagi naik motor kan, naik kepikiran sesuatu. Kalau langsung dibuat, nggak bisa situasinya, misal ya. Teman-teman catat dulu idenya itu, atau kalau gambar itu gambar dulu aja supaya ketampung dulu itu idenya. Sayang pertama. Nah, misal teman-teman kehabisan ide. Saat teman-teman kehabisan ide, sebenarnya ini bisa jadi nih si stok yang tadi saat kebanyakan itu banyak yang nggak kita kerjain. Solusi pertama dari saya itu saya suka lakukan, saya buka dulu tuh stok lama. Aduh, lagi nggak ada ide nih. Barangkali dulu saya pernah ibaratnya mah ada masanya lah gitu, saya lihat bener ada stok 1 atau 2 gitu atau 3 gitu kan,
oh udah aja nih saya bikin gitu kan. Apalagi kalau syukur-syukur udah ada apa sketsanya seperti itu. Terus kedua misalkan nggak ada nih stok idenya, udah bener-bener kosong lah, udah habis ibaratnya. Saran saya yang pertama adalah jangan maksain. Serius, jangan maksain dulu. Misalkan mau bikin sesuatu nih, pusing atau apa nih gitu ya. Udah. Kalau saya misalkan pusing itu tidur dulu. Tidur dulu gitu. Misalkan ngantuk ya udah saya tidur dulu aja. Atau misalkan nih saya mau apa? Nonton dulu aja Netflix lah. Tapi ada batas waktu. Misal nih, saya kasih waktu nih. Pokoknya 30 menit ini waktu kamu untuk beralih. Setelah itu Anda lanjut lagi kerja. Jadi kita rebahan juga harus ngasih deadline. Jangan kelanjutan rebahan ya. Kecuali memang mau akun Instagramnya itu segitu-gitu aja. Nah yang ketiga, kalau misalkan istirahat udah, nyari stok udah, masih kurang juga, ya cari inspirasi. Bisa dicatat, ini saya tulis di kolom komentar. Saya kolom chat. Cari di situs ini nih. Mungkin udah ada yang udah pernah dengar. Behance.net. Itu isinya ada banyak banget. Saya lihat juga yang style lain gitu. Saya juga lihat desainer lain yang menggunakan Photoshop. Saya bikin di Canva, bisa nggak gitu. Segitu aja paling Mbak Rizky, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Baik, terima kasih atas sarannya. Iya, sama-sama. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Kak, mau tanya. Mau tanya nih Kak. Gimana? Halo, tes suara. Halo. Ada aman. Oke. Gini Kak, saya mau tanya nih, waktu itu saya buat poster untuk berjualan, membuat yang pertama menu makanan sama apa ya, kayak ya poster inilah gitu untuk menarik perhatian gitu. Nah, itu awalnya saya mencoba di HP yang HP orang tua gitu, HP orang tua karena saya coba di sana ternyata beda-beda gitu fiturnya juga. Terus ada pas saya coba di HP nggak ada yang di HP orang tua itu juga agak kebingungan gitu kenapa. Terus yang saya mau tanyakan tuh katanya kalau di Canva itu data mentahannya itu bisa dikirim terus bisa diedit ulang gitu. Tapi waktu saya coba data mentahannya saya kirim ke file ke HP punya saya dan coba untuk di desain kembali gitu untuk lebih menarik perhatian gitu karena di HP orang tua saya nggak ada fitur ini gitu tapi di HP saya ada gitu tapi pas saya kirim data mentahannya malah nggak bisa gitu. Itu kayak mana ya Kak? Kok jadi ini gitu? Minta bantuannya. Pertama saya tanya dulu, itu bukannya di aplikasi atau di situs? Soalnya buka di kalau ngirimnya kan lewat itu kan ada HTTP gitu kan, terus saya buka Canva gitu, tapi malah nyambungnya ke situs gitu, ke Google gitu, bukan ke aplikasinya gitu. Nah jadi malah pertama itu, kedua ibaratnya OS-nya sama nggak? Atau Android satu Apple misalkan? Oh sama. OS-nya sama. Jadi dua-duanya di situs ya? Jadi dibuka di situs, dipindahin ke situs lagi atau ke aplikasi? Iya, ke aplikasi kan biasanya tuh kalau buka itu kan ada pilihan tuh, ada yang buka lewat Google juga, ada buka yang lewat aplikasi gitu kan, pilihannya gitu. Nah saya coba ke aplikasi, malah nyambungnya ke Google gitu, tapi pas di Google nggak bisa diedit apa-apa gitu. Terus saya coba juga di aplikasi lagi, nggak bisa dibuka juga gitu. Oke, gini, jadi saat klik share tadi, nih coba saya share screen ya. Saat klik share tadi, udah opsinya udah dipindahkan belum? Sorry. Kok belum balik ya?
Bentar ya, ini agak loading. Jadi saya juga pernah gitu, teman saya mau share ke saya, mau ibaratnya dia bikin terus habis itu minta saya terusin lah ya. Tapi dia share itu bukan editable. Jadi hanya share aja. Nih, ini kita klik share. Agak loading ya. Share design. Nih kan ada tulisannya nih, share design with others to view and edit. Jadi bisa view aja, bisa edit aja. Nah, ininya dipilih dulu nih. Edit, view, atau template. Yang bisa diedit itu yang edit sama yang template. Nah, settingan defaultnya itu, settingan awalnya dia akan view dulu. Kalau belum kita otak-atik, dia otomatis akan view aja. Gitu. Ininya perlu dilihat, atau lebih mudahnya copy link. Tapi tetap aja kalau ininya belum dirubah juga copy link dia akan, misalkan posisinya view nih. Kita copy link ya buat view aja. Gitu. Itu bisa terjadi. Saya juga pernah mengalami kayak gitu. Teman saya, kok saya nggak bisa buka gitu kan? Kok di HP lu nggak bisa dibuka? Ya karena itunya bukan edit tapi share aja gitu view. Itu aja sih paling. Kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, saya khawatir tadi kan di situs ya. Saya khawatirnya dua-duanya aplikasi. Jadi kalau masih aplikasinya yang diupdate di Play Store, dia masih tampilan yang lama banget, belum sama kayak yang tadi di PC. Dia akan apa ibaratnya kalau kita pakai Photoshop yang lebih tinggi lebih rendah dipakai yang lebih tinggi nggak bisa kan? Kayak gitu loh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Analisa saya di dua faktor tadi. Gitu. Mudah-mudahan membantu. Baik Kak, makasih Kak. Iya sama-sama gitu. Kita mungkin masuk ke simulasi dulu ya sebentar. Iya, Kak. Oke, sebentar aja ya ini ya. Soalnya tadi kan kepotong pertanyaan dulu. Oke. Ini ceritanya kita buat desain sosial media ya, gitu. Ukuran Instagram nih. Sabar ya. Kita langsung klik aja. Sini sosial media. Kita misal mau buat Instagram post ya. Nah. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini kotak kayak gini ya. Nah. Ini misal kita buat yang simpel aja lah dulu, sederhana aja dulu lah. Ini adalah search misal boba nih. Kan ada banyak tuh, ada yang free dan pro gitu ya gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak nemu, teman-teman bisa upload nih di sini nih gitu, foto bobanya gitu. Ini saya pilih yang ini ya gitu. Kenapa yang ini? Karena saya akan remove background dari si foto boba ini. Kalau yang backgroundnya warnanya kebanyakan fail. Gitu. Jadi nggak apa ibaratnya tidak tercut dengan sempurna ya. Gitu. Kita klik di sini remove background. Oke. Agak lama ya. Kendala di Canva itu aja sih. Kalau misalkan teman-teman koneksi internetnya lagi kurang bagus ya, lumayan gitu. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini karena ada spasi di sini nih ya. Ini saya coba hilangkan lah. Kita tarik. Nah, di sini teman-teman bisa pilih warna. Biasanya suka adopsi. Jadi kita bisa pakai warna yang dari merah misalnya. Merah. Ya. Misal kita pakai warna ini. Nah, kalau teman-teman tahu warnanya seperti ini ya. Nanti sebelum di post, baiknya teman-teman cek dulu dan akan agak berbeda gitu. Kalau kita gitu. Oke. Misalkan saya pakai font atau Popin bold ya misal. Misal pakai Popin bold saya. Baik.
ceritanya by one. Ini di copy. Kurang lebih seperti ini. Kalau pakai prinsip yang tadi ya, sama viola tadi ya. Gitu. Jadi tadi kita pakai warna merah. Nah, kita ganti lagi. Ininya kita ganti warna kuning. Kita ganti warna kuning. Nah, terus sebelahnya kuning. Terus pencet circle, cat merah. Oke. Hanya 15.000. Ini bisa dia agak besarkan segini ya, gitu. Beli satu dapat satu. Informasinya cukup segini. Nah, misal nih, saya pakai Memphis. Caranya kita buat sama dengan yang backward. Nah, dots ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti nama tokonya. Oke. Jadi, apa aja gitu. Mungkin teman-teman nanti yang mau terus simulasinya juga udah gitu. Monggo kalau misalkan ini gimana? Oh iya, kalau ada yang mau ditanyain, break asar dulu kurang lebih, atau mungkin dari teman-teman bisa tetap terhubung dengan Zoom. Ya, baik. Oke, baik. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanya, gimana dari teman-teman? Apa sudah cukup? Mungkin sudah cukup jelas ya? Sudah, Kak. Untuk opsi tanya jawab, misal dari kalian ada yang ingin di-sharing materinya dengan kontak yang saya ucapkan terima kasih juga kepada yang begitu sangat menarik ya. Dan oke, jadi untuk tugas, oh ya, untuk itu adalah presensi kuis. Tugasnya berupa tugas. Silakan jangan lupa kemudian lanjut dengan di presensi. Pemaparan materi sudah selesai. Saya sebagai apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumiati yang telah memandu jalan sesi 1. Masih pada semangat kan? Sesi 1, sementara untuk materi tentang hari ini, terima kasih banyak kepada narasumber acara dari awal sampai hingga sore hari ini, puas untuk menimba ilmu yang ingin terus belajar hari ini dan esok hari. Untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama para narasumber yang pada pukul 10 pagi, diharapkan teman-temannya, yaitu pukul 9.45 untuk acara pada sore hari ini, serta untuk mengisi yang telah disediakan. Untuk link atau kuis hanya bisa diakses sekali ya. Untuk scan kamera untuk peserta dimohon semoga besok kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi